Aduh, suaranya nggak benar. Coba diganti, Bang Aristo. Ya, ini muslim semua yang kirim permintaan nih. Ya udah deh, dinaikin siapa tahu mau sehelu nggak apa-apa lah. Boleh, saya naikin. Ini Bang Chandra anu Pak? Bang Andra Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Indra Gunawan Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan mungkin ada yang mau disampaikan karena kita akan gantian ini yang Oh iya, iya. Oke. Ya siap. Begini saya salam dari Kota Palu saya, Bang. Oh iya Bang, Kota Palu. kenal kembali Bang. Iya, saya suku Bugis. Saya ingin ya, suku saya asli Sulsel, merantau ke Kota Palu. Sudah 4 tahun di sini, alhamdulillah. Di Dan Sulselnya di mana? selama saya di Kota Palu ini, selama pandemi apa dan sebagainya, saya mengikuti Gurunda Zuma. Mantap. Masya Allah. Salam Begitu. kenal bang. Di Palu Iya. di mana di Palu? Di Palu saya di kota, Bang. Di kota Gurunda, di kota. Kota. di tengah kota. Ada tahu sekolah perawat di Kota Palu? Sekolah perawat banyak, Bang. Yang dekat jembatan kuning, dekat pantai. Kayaknya sudah tidak di situ lagi, Bu. Gurunda, soalnya sudah tidak ada bangunan di sana. Soalnya waktu tsunami Pindah ya? sudah pindah. Oh, kemungkinan. Tapi saya kurang tahu pindahnya kemana. Tapi tidak ada aktivitas di situ lagi, Bang. Kalau di Sulawesi Selatan di mana? Oh, di Kabupaten Pindrang, Bang Suma. Saya Oh, waktu Pindrang. satu kampung dengan Ustadz Dasat. Dasat Latif ya gitu. Oh iya. Dasat Latif. Iya. Apa tuh ku bilang? Di Pindrang di Ya, mana? cuma Ustadz Dasat Latif itu di kalau dari Kota Makassar Gurunda itu sekitar 20 kilo lagi turun ke bawah itu. Dari kota Pindrang. Dari Kota Pindrang. Baranti bukan ya? Kalau Baranti Gurunda dia itu mengarah ke Sidrap, saya mengarah ke Polman dia. Oh ya, tahu Daerah tahu. PK Bata. Oke, tahu. Iya, lanjut. Iya. Salam semua, Bang. Semuanya selaku pendakwah luar biasa. Saya sangat-sangat bangga ada di Komal ini. Terima kasih banyak sudah mengundang ya begitu. Lanjut. Semoga Bang manfaat Aristo. argumen-argumen kami. Iya. Iya. Gurunda salamkan Kak sama salam Kak si bawa Bang Handi ko seruntuk. Iya. Oh, kani apa baca Oh. dari Jakarta? Iya. Iya. Oh, iya. Oh, pada Tajeng nih. Oke, Kupu siap. gila dek cara aku mak bicara. Ya, Gila. pada siseng pada siseng terserse. Oke. Lanjut, Bang. Lanjut Bang Ya, Aristo, lanjut. makasih. Iya, terima Sehat kasih selalu, rapatkan barisan. Iya. Alhamdulillah. Allah. Pak Aristo, serta para tuan-tuan guru, saya minta maaf mau pamit karena ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku sehat terus. Sehat terus, panjang umur. Istiqomah.
Halo Pak Pecandu Bola, halo. Ya, Mas Bro, semua teman-teman di sini tidak ada saya izinkan bicara kecuali tidak ada yang boleh bicara kecuali saya izinkan ya, izin. Baik, Anda mau bertanya silahkan, tidak masalah. Bang Denny juga boleh silahkan bertanya. Tetapi tema saya adalah Yesus bukan Allah dan jangan pernah lari dari konteks atau topik saya. Mungkin saya ke Bang Denny dulu. Ada yang mau disampaikan Bang Denny? Pertama-tama salam dulu dari Suaranya kecil sekali Bang Denny. Takutnya tidak didengar di YouTube. Sekarang gimana? Oke, Sekarang udah. gimana? Oke, salam dulu untuk pertama-tama selamat sore. Dengar suaraku? Lanjut. Ini baik, Iya. silakan. Terus aku langsung nyanggah aja ya. Langsung komentar ya. Oke. Itu temanya kan Yesus bukan Allah. Kalau aku nggak menyangkal memang Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu untuk aku itu begitu. Tapi dia bukan Allah karena Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Monggo, silakan dilanjut. Sepakat, tidak ada perdebatan tentang itu, Bang Denny, karena secara kaidah memang Allah adalah proper name. Baik kalian mau ke KBBI, kayak Kamus Oxford, kayak dan Kamus Al-Munjid, kayak mau kitab Al-Muqaddas, kayak maka kalian akan mengetahui bahwa Allah adalah proper name, bukan generic name atau gelar. Kalau Bang Denny mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau kurios, ya memang itu tertulis seperti itu. Tapi nanti kalau dia adalah pencipta yang tidak diciptakan, maka kita akan bahas bersama. Oke? Dan saya ke Pak Pecandu Bola. Silakan Pak Pecandu Bola. Bang Denny, saudara Kristen saya, menyatakan betul judul saya sesuai dengan apa yang beliau imani, bahwa Yesus bukan Allah karena Allah adalah Tuhannya umat Islam. Nama Tuhannya umat Islam. Silakan Bang Pecandu Bola. Silakan Bang Pecandu Bola. Silakan Bang Pecandu Bola. Kenapa diam ini? Kemiyut itu. Bang Pecandu Bola di mute itu. Kemiyut. Ya silakan. Pecandu Bola. Tidur dia. Pecandu Bola kemiyut itu. Halo, silakan Pak Pecandu Bola, termute. Apakah takutnya Anda terguncang dengan jawaban Bang Denny sebagai Kristen tadi ya? Karena Anda tadi sempat berbeda. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, sementara Bang Denny mengatakan yes, Yesus bukan Allah karena Allah adalah proper name Tuhannya umat Islam. No debat. Clear, very very clear. Bagaimana dengan Anda, Pak Pecandu Bola? Pak Pecandu Bola? Buka mute-nya Uni. Pak Pecandu Bola, mic Anda ketutup. Berarti nggak menyanggah itu, berarti nggak menyanggah juga. Kok pada mengheningkan cipta ini? Ya, kita sapa dulu Anwar Petolongi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rifa, salam kenal dari Makassar. Waalaikumsalam. Salam. Sorry, aku selalu mute ya, soalnya anak-anak aku bersuara noise. Waalaikumsalam Pak Anwar, silakan. Malah mengheningkan cipta ini. Cuman sayup-sayup Iya, aja. jadi sambil menunggu teman-teman non-muslim yang punya judul ini yang akan kita bahas, saya hanya mau menambahkan begini, bahwa Yesus yang kalau kita samakan dengan Isa itu memang bukan Tuhan. Itu sudah clear sebenarnya. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya, dalam tanda kutip ya, kitab-kitab suci. Jadi kalau ada narasi bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan, itu saya yakin itu bukan itu. Karena mulai dari kitab
Taurat sampai Zabur, Injil itu, kalau dia betul-betul kitab suci murni, pasti mengatakan Yesus bukan Allah atau Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dikenal oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus itu Tuhan, itu sandarannya tidak akan pernah kuat, baik secara dalil, data maupun secara logika. Nah, itu saja yang saya mau tambahkan. Kalau ada penjelasan berikutnya nanti saya ikut-ikut nimbrung aja. Makasih. Assalamualaikum. Oke, saya masih menunggu Pak Pecandu Bola ini. Saya khawatir beliau pingsan ini. Tadi beliau mengatakan Yesus adalah Allah. Gara-gara Bang Denny nih. Bang Denny ini gimana ini? Kok saudaranya dikontra ini di tempat ini? Habis gimana lagi deh Uni? Memang begitu kenyataannya. Saya mau bertanya, Mi, boleh nggak, Mi? Bisa nambahkan, Uni? Ini siapa yang mau menambahkan ini? Mas Bro, nih, Mas Bro. Ya, Mas Bro, apa yang mau disampaikan? Ingat ya, di sini saya akan menaikkan beberapa apologet nanti, dan ketika apologet ada yang muncul nanti saya akan turunkan yang, mohon maaf ya, yang non apologet nanti. Tapi untuk sementara waktu enggak apa-apa. Silakan Mas Bro. Ya, bagi saya sih Islam itu sudah hak, sudah agama ya, yang direstui. Yang aduh, Mas Bro izin ya, room saya di mana setiap muslim itu ada tanggung jawab besar bagi umat Islam di sini. Mohon maaf. Jadi serius ketika di room saya, mohon. Tadi saya nih, sebentar. Ya. Bagi saya sih nambahkan sedikit aja, kalau bagi umat muslim itu kan Tuhannya sudah pasti gitu. Udah, masa kayak gitu Kak Kimor di itu sih, Dek? Halo. Nah, sedangkan Kristen sendiri ini sudah hampir 2000 tahun tuh masih gontok-gontokan masalah Tuhan. Ada yang menyatakan Tuhan itu Yesus, ada Bapak itu adalah Yesus, beda-beda. Jadi dalam masalah ketuhanan aja mereka pun saling berselisih gitu loh. Nggak seperti Muslim yang tetap tauhid satu, Allah ya tetap Allah gitu loh. Allah sang penguasa, sang maha segalanya. Itu aja sih. Oke. Ya, jadi kembali lagi ya. Saya akan membuat tema ini beberapa waktu ke depan. Pertama, apakah Tuhannya teman-teman Kristen itu bertaubat atau Yesus bukan Allah ya? Oke, saya menunggu teman-teman Kristen yang naik ke sini, dan saya tidak izinkan teman-teman Muslim yang baru naik ke room saya bertanya ya. Kalau ada yang mau dinaikkan lagi nanti turunkan saya ya. Ya. Oke, saya akan naikkan beberapa teman Kristen, tapi saya akan membuat sebuah narasi. Akhir-akhir ini saya melihat beberapa komal teman-teman Kristen itu membabi buta ya, membahas tentang Al-Quran. Ketika saya mempertanyakan Bible kepada mereka dan kasih waktu kesempatan teman-teman Kristen menjawab, banyak dari mereka yang kejang-kejang. Tetapi kalau kita lihat sekarang bagaimana mereka membahas Al-Quran dengan tanpa ilmu, maka saya akan selalu membuka komal mengcounter dua komal sekaligus, Ica dan Komal Mikana. Pertama, judulnya adalah Yesus bukan Allah. Kemudian, apakah Tuhannya teman-teman Kristen itu pernah menyesal dan bertaubat? Silakan nanti dibahas. Nah, di sini sudah ada teman Kristen kita yaitu Pak Denny. Saya mau menyapa Pak Anwar Petalongi, ini tadi Muslim ya? Ray. Ya, siap, Muslim. Oke. Saya Muslim 100%. Oke, Ray Bambang. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya nih. Bisa tolong bantu saya nih, selama ini saya sudah sering ditanya sama teman-teman saya yang non muslim. Mereka suka tanya begini, tolong jelasin gimana asal usulnya itu Yesus. Saya takut salah jawab, jadi saya skip dulu pertanyaan mereka. Oke, di dalam Islam sendiri, langsung saya jawab, kita tidak akan menceritakan sesuatu yang tidak diinformasikan kepada kita. Kita tahu bahwasannya Nabi Isa tidak punya bapak.
Mereka mencoba mencari remis, mereka coba menunjukkan keunggulan kitab mereka dengan menunjukkan bahwa Yesus punya silsilah. Padahal silsilah Yesus tidak mungkin itu benar karena Yesus tidak punya bapa. Tidak mungkin silsilah seseorang itu dijatuhkan, disandarkan kepada yang bukan bapaknya. Tapi dalam Islam, Nabi Isa tidak pernah disebut dengan anak Allah, tetapi dipanggil dengan Ibnu Maryam karena memang dia tidak punya bapa. Tapi dia memiliki seorang ibu yang bernama Maria. Oke, kita bahas nabi palsu. Siapakah nabi palsu? Ini tema yang sangat saya sukai. Saya undang Mr. Share untuk naik membahas siapakah nabi palsu menurut Yesus. Pegangan yang kuat kalau bahas ini dengan saya ya. Silakan, saya masih menunggu teman-teman yang special Kristen saja ya. Karena yang Muslim saya nanti akan turunkan beberapa. Saya akan tinggalkan saja yang memang punya kompeten untuk menjawab di sini ya. Mohon maaf ya. Oke. Ya, oke. Jundi, Muslim atau non Muslim? Saya menunggu teman-teman Kristen aja ya. Kalau bisa komalnya penuh dengan Kristen, Muslimnya nggak apa-apa. Kalau saya sendiri pun nggak apa-apa. Jundi. Noise Jundi kesetrum. Cabut dulu casannya. Lepas handsetnya atau cabut casnya. Silakan Jundi. Muslim. Oh Muslim, izin ya, saya menunggu teman-teman Kristen untuk membahas terkait tema. Kalau yang Muslim ada syubhat yang dibahas, silahkan. Apa yang mau dibahas? Karena saya tidak membiarkan untuk ngobrol-ngobrol tanpa manfaat ataupun membiarkan debat-debat kusir di room saya. Room saya adalah room siar Islam, di mana kita lebih banyak mensiarkan Islam kepada mereka yang non Muslim. Umi bingung sama anaknya, gak fokus. Enggak, saya tetap fokus kok. Cuman namanya saya seorang ibu rumah tangga, tentu saya juga pantau anak saya. Oke, silakan. Subhat apa Bang Jundi yang telah diketahui atau ingin dibahas? Oh, enggak. Oke, izin ya saya turunkan ya Bang Jundi ya. Izin saya turunkan teman-teman yang mohon maaf saya menaikkan teman-teman Kristen saja yang memang ingin diskusi dengan saya. Jadi saya berikan slot kosong untuk mereka. Oke. Bang Anwar Petalongi, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Ya, jadi saya hanya mau menambahkan bahwa posisi kita dalam membahas masalah ini sebenarnya sudah selesai. Judulnya ini sudah selesai sebenarnya. Judul ini sudah selesai. Yesus bukan Allah. Jadi mereka yang akan naik itu pasti berpikir karena ini kita anggap selesai sebenarnya. Cuma kalau mereka mau bertanya lebih dalam, kenapa sampai Yesus bukan Allah menurut Islam? Nah, baru kita tanya. Tapi kalau mereka naik hanya untuk membantah ini, itu tidaklah tepat. Pasti kita counter. Makanya yang kita harap yang naik di sini hanya mau bertanya, kenapa orang Islam dalam agama Islam Yesus dianggap bukan Allah. Nah, bukan hanya dari sisi Islam, saya bisa buktikan bahwa Yesus itu bukan Allah dari sisi akademis, dari sisi manapun. Saya bisa tunjukkan itu. Bukan hanya dari doktrin Islam. Karena kalau hanya tunjukkan secara doktrin Islam itu hanya akan jadi debat kusir. Itu masuk ke ranah dogma atau keimanan. Ya. Betul. Nah, itu yang mereka. Oke, selamat malam. Seperti itu. Oke, baik. Bang Anwar, terima kasih supportnya ya. Izin untuk menurunkan Bang Anwar, mudah-mudahan nanti kapan-kapan naik lagi di room saya. Karena saya memfokuskan untuk teman-teman Kristen bergabung bersama saya. Izin. Oke, di sini sudah ada si jari ketik. Silakan si jari ketik, apa yang mau disampaikan? Ya, mau tanya apakah Yesus bisa menyelamatkan? Tidak boleh umat Islam yang bertanya kepada orang Kristen di sini, apalagi baru masuk ke komal saya gitu, kecuali memang ranahnya masuk ke ranah diskusi. Ya, saya di sini persyaratannya room saya adalah room di mana umat Islam kecuali pendiskusinya bertanya kepada Kristen. Jadi saya tidak izinkan umat Islam yang baru masuk ke komal saya itu tanya-tanya tentang kekristenan. Kecuali Anda membawa syubhat terkait Islam. Ya, ini saya tanya. Ya, si jari ketik, mohon maaf ya. Mohon maaf saya harus turunkan ya. Ya, izin salah. Anda salah masuk komal ya. Masuk ke komal Kristen aja, Bang. Oke, Pak David Bashing, PR Bashing, Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Non Muslim, oke, standby. Kita naikin dulu. Kita akan diskusikan. Sementara dengan Bang Dani kita sudah ada kesepakatan bahwa betul Yesus bukan Allah karena Allah adalah Tuhannya umat Islam. Oke, Cito, Muslim non Muslim?
Halo Cito, 1, 2, 3, 4, 5. Kita turunkan ya. Izin, yang naik ke room saya kalau bisa adalah umat Kristen, bukan umat Islam. Karena saya membawa premis bahwa Yesus bukan Allah. Dan ada kesepakatan dengan Bang Denny. Dan tentu kita tidak perlu lagi berdebat dengan Bang Denny. Karena betul kata Bang Denny, Yesus bukan Allah. Karena Allah adalah proper name Tuhan yang umat Islam. M.R. Zril, silakan. Muslim atau non-Muslim? Si jari ketik cari Komal Kristen untuk bertanya tentang Kristen. Di sini lebih banyak kita syiar Islam. Kalau Anda bertanya membawa syubhat tentang Islam, kita bahas di sini nggak apa-apa. Tapi ketika Anda baru masuk ke Komal saya lalu tanya-tanya kepada narasumber Kristen, tidak saya biarkan ya. Kecuali Anda pendiskusi. M. Azril, ada yang mau disampaikan? Halo? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Muslim atau non-Muslim? Muslim, Kak. Maaf, Kak, apa yang mau disampaikan? Kak. Kenapa? Aku nggak mau menyampaikan apa-apa, Kak. Cuma nyimak. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Oke. Kenapa suaranya kecil sekali? Oke, teman-teman Muslim di bawah, jangan ini ya, jangan naik kecuali memang saya undang ya. Seperti contoh saya, Bang Moto, Bang Moto pergi ya. Oke, silakan Malin Kondang. Tolong saya menunggu teman. Kalau enggak saya akan lanjut dengan Pak David diskusinya. Assalamualaikum. Halo Malin Kondang. Assalamualaikum Bang Moto. Malin Kondang, Muslim non Muslim? Halo Malin Kondang. Iya, halo, assalamualaikum. Ya, Saya- Muslim non Muslim? Saya Muslim. Apa yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Baik. Saya ingin ada bertanya sebuah subhat yang pernah ditanyakan oleh teman saya yang non Muslim. Karena pada suatu waktu kami pernah nih dalam perjalanan sambil mendengarkan komal di ruangan komanya Bang Zuma, beliau menyampaikan bahwa sesuatu orang non Muslim ketika dia bersyahadat maka dosa mereka yang lama itu akan diampuni dan dihapuskan layaknya dan kembali layaknya dengan menjadi bayi fitrahnya manusia gitu, kembali suci gitu seperti bayi. Jadi di situ rekan saya ini ketika di perjalanan mendengarkan itu bertanya, bagaimana kalau ada seseorang yang dia berbuat jahat dalam seumur hidupnya dan mendengarkan ini, kemudian dia dengan sengaja pada suatu waktu akhir hayatnya dia berkesempatan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah dosa-dosanya yang lama itu juga akan dihapuskan gitu? Good, pertanyaan bagus ini. Bang Malin Kondang, pertanyaannya bagus. Masalahnya yang dipertanyakan adalah Allah dan logika yang dibawa adalah logika manusia. Seolah-olah yang ditanyai, yang dibahas adalah manusia gitu. Apakah kalau seandainya seorang mu'alaf itu dia terhapus dosa-dosanya lalu dia sengaja nanti mu'alaf ketika dia mati, mau mati saja, maka dia bisa dong masuk surga. Emang dia tahu kapan dia mati? Emang bisa dia diizinkan oleh Allah begitu saja? Hidayah itu milik Allah, Bang, bukan milik siapa-siapa. Allah yang berikan. Tentu Tuhan mau dibodoh-bodohi gitu. Jangankan apa yang dijaharkan, apa yang disampaikan oleh lisan, apa yang disembunyikan di kalbu pun Allah tahu. Makanya Bang, banyak bahkan orang-orang yang pintar-pintar itu sudah tahu kebenaran Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Hidayah itu bukan kita yang kasih, tapi Allah. Jadi jangankan umat Islam yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah saja belum tentu mampu mengucapkan kalimat itu lagi ketika mati. Ya? Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat tapi dia tahu nanti mau mati aja lah dia bersyahadat, emang dia tahu bahwa dia akan mati sekitar 1-2 tahun lagi? Istilahnya mencoba mengakal-ngakali Tuhan ya. Sayangnya yang diakal-akali adalah Tuhan, bukan yang diakal-akali adalah Tuhan yang maha mengetahui isi kolbu ya. Jadi itu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia. Logikanya kita ikat kepada Tuhan, padahal itu salah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mengetahui isi kolbu. Sebelum bahkan Allah tahu apa yang Anda lakukan sebelum Anda berniat lakukan. Karena Allah inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang bahkan kita tidak ketahui. Jadi tidak mudah Bang, tidak mudah menjadi seorang mu'alaf itu. Bahkan ada orang yang berkata seperti ini, enak sekali ya jadi muslim, taubat, nanti bisa lagi, salah lagi, bikin dosa lagi, taubat, bikin salah. Siapa bilang? Bahkan kata Allah, bagi siapa yang memang menginginkan bermain-main dengan kesesatan, Allah izinkan dia sesat.
Bahkan ada orang-orang Islam, ada istilah istidraj, di mana orang-orang Islam yang lebih mendahulukan dunianya dan lupa kepada Allah, maka Allah kasih itu dunia. Dia rasa dia di bawah rahmat Allah, padahal dia sedang bermain-main dengan kebodohannya, yaitu tidak mendapat rahmat dari Allah. Ujiannya berupa harta. Jadi salah sekali kalau ada yang berpikir mampu bersyahadat ketika dia berbuat jahat dulu di dunia, karena niatnya tentu Allah sudah ketahui bahkan sebelum niat itu tercetuskan di dalam hati. Kurang lebih seperti itu, Bang. Kita bicara tentang Tuhan ya. Sudah masuk ranah inamal a'malu binniyat. Yes. Gitu Bang Maling kondang. Bang Maling di kondangan bukan? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, itu suatu pertanyaan dari teman muslim. Waktu itu kami sedang di perjalanan di mobil gitu kan, mendengar, saya sering dengar di kongres muslim ini debat, dan kebetulan teman saya itu juga mendengar karena waktu itu saya loudspeaker kan gitu. Jadi beliau sempat bertanya tentang kisah tersebut, dan saya ingat sebuah cerita ketika ada seorang wanita yang dia hendak hijrah dan belum sempat melakukan amal ibadah satu apapun, dan hitungannya satu langkah dia mau berhijrah itu dia tetap masuk surga. Itu yang pernah saya ceritakan kepada dia gitu. Ya benar sih, kita ajal tidak ada yang tahu ya ini. Betul. Ya, jadi wajar pertanyaan seperti itu muncul karena teman-teman kita tidak mengerti hakikat Allah. Mohon maaf saya harus katakan itu. Baik, terima kasih Bang Maling Kondang. Hari ini kita kedatangan Pak David. Ya, Ray Bambang. Sebelum ke Ray Bambang, saya ke Pak David dulu. Pak David, ada yang mau disangka dari argumentasi room saya bahwa Yesus bukan Allah? Silakan. Saya pikir itu pandangan dari golongan Kristen yang namanya oneness, karena umat Kristiani sendiri oneness, aliran oneness itu Yesus sama dengan Allah. Karena apa? Karena pertama ya kata Allah itu dalam Kristiani berbeda arti dengan kata Allah dalam Islam. Kalau kata Allah di dalam Kristiani adalah padanan kata dari God. Kalau dalam Islam itu nama diri Allah, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Alkitab sendiri dikatakan bahwa yang namanya Bapa atau Allah ya, itu tidak terhampiri, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa mati. Itu Kristiani ya. Sedangkan kalau Anda bilang Yesus bukan Allah ya, kita juga nggak heran karena Yesus bisa dilihat dan bisa mati. Terus berarti Anda sepakat dengan saya, Yesus bukan Allah? Ya, Yesus bukan Allah. Saya mau nanya dari mana kesimpulan itu dari mana? Totanate, tolong di mute dulu. Kesimpulan itu dari mana? Oke, saya akan jawab. Oke. Dulu. Saya sudah mengatakan dari tadi ya, room saya ini room yang mengcounter room teman. Tolong Totonate, aduh saya turunkan dulu ya, nggak bisa di mute. Izin. Jawab. Nggak bisa diturunkan. Oke, izin ya. Room saya ini adalah room yang mengcounter room lain dari pihak Kristen. Salah satunya room Mikana yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Oke, Anda sepakat bahwa dia adalah oneness. Dan menurut Anda, oneness itu benar atau tidak? Oneness itu tidak alkitabiah. Oke. Berarti Yesus bukan Allah? Berarti menurut Anda Yesus bukan Allah? Tidak ada ayat pendukungnya bahwa Yesus adalah pro Allah. Argumentum. Jadi tidak perlu kita berdebat ya. Jadi teman-teman di sini udah ada dua sepakat dengan saya teman-teman Kristen ya, bahwa ternyata mereka sepakat bahwa Yesus bukan Allah. Jadi betul klaim saya itu dibenarkan oleh bahkan teman-teman kita Kristen sendiri. Baik, secara akademis kita akan membahas tentang asal kata Allah. Tadi Abang David, kita masuk ke ranah diskusi yang berbeda. Bang David mengatakan dalam Kristen itu Yesus adalah Allah adalah gelar sama dengan God. Boleh saya tahu dari mana dasar orang Kristen di Indonesia ini mengatakan bahwa Allah atau Allah itu adalah gelar sesembahan atau God? Silakan Bang David sampaikan argumen Anda berdasarkan literasi ya. Dari sejarah penerjemahan Alkitab ya, yang dimulai dari Alkitab Melayu. Dulu kan belum ada bahasa Indonesia, belum ada Alkitab bahasa Indonesia. Yang ada adalah Alkitab Melayu.
penerimanya bertanya kepada Muslim Melayu apa padanan kata God dalam bahasa Melayu, ya. Saat itu kalau di Jawa, yang Jawa bahasa orang Jawa mungkin Gusti, tapi kebetulan orang Melayu ini bilang Allah, ya. Jadi itu diserap ke dalam Alkitab Kristiani sebagai padanan kata dari God, ya. Dan Allah dalam Alkitab Indonesia itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah yang ada di Al-Quran, gitu loh. Itu pandangan saya, ya. Kenapa? Karena sifat-sifat dan karakteristik Allah dalam Islam itu juga berbeda dengan sifat-sifat karakteristik dari Elohim, ya. Itu kata dari Allah juga, ya, dalam bahasa Ibrani. Sifatnya beda. Kemudian firmannya beda. Ya kan? Nah, artinya apa? Ya, artinya untuk disamakan bahwa Allah atau God-nya Kristiani, Yahudi, dan Islam itu ada berbeda term, ya, gitu loh. Jadi artinya kalau saya dibilang sama nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa? Wong sifatnya aja beda, firmannya beda. Misalnya contohnya adalah misalnya Allah itu kan apa sih namanya? Misalnya contohnya Allah bilang itu Ibrahim tuh ayahnya misalnya Azar, ya. Sedangkan di kitab tanah Yahudi, ya, atau yang berbahasa Ibrani itu ayahnya Abraham namanya Terah. Jadi ini ada dua statement yang berbeda gitu loh, antara si Abraham dalam Yahudi dengan Ibrahim dalam Islam, ya gitu. Itu salah satu contoh, ya. Kita Jadi masuk ke ranah ini dulu, ya. Saya berbeda tadi sifat dan berbeda firman gitu loh. Saya sepakat. Ya. Kalau kita katakan bahwa Tuhannya yang disembah oleh umat Islam dengan Tuhan yang disembah orang Kristen berbeda sifat, yes. Karena Tuhannya teman-teman Kristen itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau Tuhan kami 100% Tuhan, tidak ada sisi manusianya. Tolong limit dulu Pak David. Terkait tentang Abraham, nanti kita akan bahas itu. Tapi kita sapa dulu nih. Pak David limit dulu. Pak David limit dulu. Saya tadi meminta dasar dari kekristenan merujuk menyatakan bahwa oke, itu ya, kata Allah itu adalah generic name. Itu sebenarnya saya minta dasarnya dari mana. Kalau tidak ada berarti ya teman-teman hanya mengikuti sesuatu yang salah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Pak David mengatakan nih Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Bani Israel beda tuh. Umi, Karena aku pamit dulu ya, Umi. Oke, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ternyata bapaknya beda, Abraham. Nah, nanti kita akan bahas ini. By the way, teman-teman silakan di subscribe YouTube-nya Bang Kurios Moto dengan nama YouTube-nya adalah sama seperti nama ini, Bang Moto. Sama. Ya. Silakan teman-teman ke YouTube kemudian cari Kurios Moto, nama YouTube-nya Bang Moto, dan silakan teman-teman mensubscribe, ya. Oke, Bang Moto, ada yang mau dijelaskan atau mau disampaikan terkait tentang bapaknya Abraham atau apapun itu terkait tentang perbedaan antara Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam, kata Pak David. Silakan. Ya, baik. Jadi gini, kalau mengenai masalah nama Tuhan, ya, ini memang agak-agak kita masuk ke ranah objektifnya bahwa baik Yahudi, baik Islam, baik Kristen gitu kan, itu memang mempunyai proper name yang berbeda-beda gitu. Contoh, misal di dalam Yahudi nama Tuhannya tuh Yudhe-Wave yang dikenalkan sebagai proper name-nya menurut orang Yahudi. Sedangkan di dalam Kristen sendiri, ya, di dalam Kristen sendiri saya lebih cenderung ke misalnya ngambil Kristen Ortodoks Syria. Dia menggunakan kata Mario
atau Morio atau Maria itu sebagai nama Tuhan. Dan di dalam Kristen sendiri, kalau kita ngelihat Greek, dia menggunakan theos. Dan sayangnya di Kristen sendiri theos itu bukan proper name, tapi gelar. Jika dia menggunakan kata Kyrios juga, itu pun bukan proper name, gelar juga. Dan ini kenapa saya memandang bahwa Kristen itu sangat-sangat perlu ya, sangat-sangat perlu dalam tanda kutip ya, perlunya itu meminjam istilah nama Tuhan dari agama lain. Karena di liturginya dia, baik contoh kalau kita ngambil di Greek, dia menggunakan kata theos di situ. Nah, theos sendiri itu pun adalah gelar. Kalau dia ngambil Yud-Heh-Vav-He sebagai proper name-nya gitu, ya mereka akan bentrok dengan orang Yahudi. Nah, sekarang yang mereka lakukan adalah bentrok dengan orang Islam. Mereka mengambil nama Allah. Dan nama ini pun tidak ada, nama Allah ini sendiri pun tidak ada, baik kalau kita lihat di naskah Paleo Hebrew di abad 5 sebelum Masehi, baik yang di Misorah yang komplit atau final di abad 9 atau 10, maupun di Greek dari Septuaginta, Septuagint, sampai karya terakhir dari Erasmus, karya terakhir Bizantium di Textus Receptus, itu pun tidak ada kata Allah. Tiba-tiba di Indonesia muncul kata ini. Nah, ini yang memang harus perlu dikaji secara mendalam. Itu kira-kira ini. Sabar, Pak. Kan Uni Rifa suaranya di mute. Ke mute. Oke, sorry. Terima kasih Bang Moto. Pak David, saya akan mengelaborasi tentang pernyataan Anda bahwa Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam itu berbeda. Maka saya akan membawa tema yang lebih berbeda. Siapakah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Ini dia. Oke. Ya, boleh saya bicara ya. Sabar Pak Dani, Pak, sabar. Saya sapa yang lain dulu. Bentar Pak, tampar Pak, sabar. Sabar Pak, sabar. Oke, saya sapa dulu yang lain nih. Ray Bambang, apa yang mau disampaikan Ray Bambang? Kita sudah masuk ke ranah diskusi. Baterai udah mau habis. Yang saya tegasin sih, tolong jelasin asal-usul ada sus. Kok noise banget ya, Ray? Oh, noise ya. Iya, soalnya rame sini nih. Ya, nanti aja ya. Soalnya kita sudah masuk ke ranah diskusi ya, Ray. Sorry ya. Iya. Suara Ray juga. Ya, oke. Oke, kita sapa dulu Diva. Silakan Diva, apa yang mau disampaikan? Oke, Diva, izin saya turun ke AEM. Silakan. Iya, saya mau bertanya, Uni. Ya. Muslim non Muslim. AM kenalkan diri Anda dulu. Non Muslim, silakan. Non Muslim, iya. Saya mau bertanya, ini kan udah masuk ke diskusi siapa Tuhan Bani Israel. Yes. Lalu itu saya sering dengar bahwa teman-teman Muslim juga mengklaim bahwa Israel itu menyembah Allah yang satu juga. Apakah betul? Oh iya, kita akan buktikan itu by literasi ya. Bang Moto persiapkan dengan tema ya Bang Moto. Support ya. Nah, Bang Moto, bentar. Insya Allah. Support dengan data nanti siapakah Tuhan yang disembah Bani Israel. Maka kita akan merujuk siapakah yang lebih ini. Baik. Oke, jadi apa pertanyaannya? Fokus AEM terkait dengan tentang tema. Kita langsung membuktikan. Saya harus menanyakan itu untuk mengkonfirmasi apa betul. Jadi supaya saya bisa masuk ke pertanyaannya gitu. Oke, pertanyaannya, ketika Israel menyebutkan Elohim, kenapa kata Elohim itu jamak bukan tunggal? Silakan. Good, pertanyaan bagus. Saya dulu atau Bang Moto nih? Silakan Uni Rifa dulu aja nggak apa-apa. Baik, saya juga belajar bagaimana bahasa orang Yahudi atau Bani Israel. Saya privat dalam seminggu itu 4 kali apa 3 kali bertemu, saya lupa, dengan seorang guru berbahasa Ibrani bernama Morris Sapri Saleh.
Oke. Nah, pertanyaan Anda bagus. Kenapa mereka memanggil Elohim? Ya, padahal Elohim itu jamak. Nah, Anda harus mengerti kaidahnya. Saya akan tunjukkan saja, mungkin dari saya Anda tidak percaya, tapi bagaimana kalau orang Kristen sendiri yang menjelaskan? Maka saya akan tunjukkan dalam ranah kaidah bahasa, ya, dari Burita Wahyu, ya, seorang pengajar Bible berbahasa Ibrani, ya. Studi kata Elohim. Oke, kita akan tunjukkan by data saja. Kita tidak dibilang asumsi. Dek Rifa, aku izin turun dulu. Matur suwun nggih. Sami-sami. Sehat selalu Bang Denny. Ya. Kita sudah sepakat tadi bahwa Yesus bukan Allah, ada dua yang bersepakat dengan kita. Maka kita akan merujuk kepada kata Elohim. Nah, kita akan menemukan di sini studi kata Elohim ini dari Burita Wahyu, ya, teman-teman. Kalau AM ini Kristen Protestan kah? Protestan? Betul, Ibu Rita Wahyu ini adalah seorang Kristen Protestan dari gereja Lutheran, ya. Nah, kita akan bahas studi kata Elohim. Oke, kita akan cari di sini. Nah, Elohim nomina maskulin bermakna Allah di sini, ya, tapi kalian baca adalah Allah yang benar, sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk kepada ilah-ilah dewa-dewa kafir, ya. Ilah-ilah, hakim-hakim dan malaikat-malaikat juga dituliskan sebagai Elohim. PDW, Musa juga Elohim, ya. Elohim, Musa juga Elohim. Apakah Musa adalah jamak? Tidak. Sini kita akan jelaskan studi katanya sini. Ini plural of majesty. Ya, Jerusalem Talmud Sanhedrin 7:8 butir kedua, ya. Ini di sini kita akan merujuk kepada bahwa plural of majesty ini adalah jamak pengagungan, bukan oknumnya yang jamak. Ini menurut kaidah bahasa Ibrani, ya, yang dijelaskan sendiri oleh seorang Kristen, Burita Wahyu. Percaya tidak percaya itu urusan Anda, ya. Kemudian karena El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan berarti kekuatan yang lebih tinggi, dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim Akhirim yang bukan dewa lain tetapi kekuatan lain, semisal penyembahan hujan. Nah, ya, jadi ini sesuai dengan kaidah bahasa. Kata Elohim yang plural of majesty atau jamak keagungan merujuk keesaan Allah yang serba kompleks, ya. Ini menurut Burita Wahyu. Oke. Nah, jadi artinya bukan Tuhan itu banyak. Tidak, tapi Tuhan dengan segala kekuasaannya, maka ada jamak di situ. Oke, saya harap Anda paham. Bang Moto, ada yang mau ditambahkan? Saya tambahkan sedikit aja. Tadi datanya sudah bagus, sudah komplit itu sebenarnya, dan satu sisi saya juga mau menambahkan biar oke. Di sini saya lihat dari God Question. Sebentar. Di sini ada dari God Question. Your question, biblical answer, ya kan? The majestic plural. Nah, tadi dijelaskan tuh sama Unirifa, ya. The majestic plural is also found in one God's most common name in the Old Testament. Jadi plural of majestic ini juga ditemukan, ya, di salah satu nama yang paling umum di dalam Perjanjian Lama, Elohim. Nah, ini Elohim, ya. Jadi Elohim ini menurut biblical answer ini adalah plural of majesty. Bukan jamak dalam jumlah, tapi jamak keagungan. Itu dari saya. Oke, begitu juga dalam kata nahnu atau kata kami dalam bahasa Arab, saudaraku AM. Kami mengenal jamak takzim, jamak pengagungan. Atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin Anda harus tahu itu ada kata royal we, ya. Dan setiap bahasa itu ada kaidahnya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, itu kenapa kita kalau ingin tahu sesuatu itu merujuk kepada kaidah bahasanya. Ya, tidak bisa kita menggunakan perspektif bahasa Indonesia ketika kita sedang menjelaskan sesuatu yang bukan bahasa Indonesia. Ada lagi pertanyaannya AM. Ya, satu lagi pertanyaannya. Kalau memang itu berarti jamak dalam kuasanya dan keagungannya gitu, ya. Berarti tunggal dalam hanya satu gitu, ya. Nah, bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 26? Marilah kita. Marilah kita, iya betul. Okay.
Burita Wahyu juga saya tidak mau menjawab dari perspektif pribadi ya, karena tentu kita berbeda. Saya Muslim, Anda Kristen. Saya akan kutipkan saja ilmu dari Burita Wahyu bahwa ketika Tuhan berkata marilah kita, itu Tuhan sedang tidak bicara kepada dirinya sendiri. Kecuali kamu mengakui bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dirinya sendiri yang waktu itu adalah jamak. Itu terserah keyakinan kamu. Tapi bahkan Burita Wahyu sendiri mengatakan bahwa itu adalah sidang ilahi, di mana pada waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada malaikat yang diajak bicara. Kurang lebih seperti itu. Berarti malaikat ikut mencipta juga berarti. Oke. Dalam perspektif Kristen, marilah kita menjadikan Burita Wahyu membantah bahwa Tuhan gotong royong di situ. Tapi kalau kita korelasikan dengan ajaran Islam, dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ketika bicara kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Tapi di situ bukan berarti Allah gotong royong dengan malaikat menciptakan, tidak. Tapi ada perintah kepada malaikat untuk mengambil tanah. Malaikat diperintahkan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, untuk menghadirkan manusia. Dan itu juga terjadi. Kalau kita lihat dalam kitab Anda, bahkan Burita Wahyu sendiri mengajarkan bahwa itu sidang ilahi. Tuhan sedang berbicara kepada malaikat. Mungkin Bang Moto ada yang menambahkan tuh sidang ilahi itu. Kalau Yahudi gimana Bang pandangannya Bang? Karena kita akan cakup itu insya Allah di dalam yang disebutkan oleh tadi Uni Rifa itu. Bentar. Semoga enggak itu ya. Jadi gini, ini dari sarapan pagi pasti familiar ya, Rita Wahyu ya. Nah, sebagian kalangan Trinitarian fobia kalau Kejadian 1 nomor 26 tidak diartikan Bapa bicara pada Putra dan Roh Kudus. Maka mereka pikir doktrin Trinitas yang mereka anut akan runtuh. Ini ketakutan tidak berdasar. Santai saja. Tidak perlu menyesalkan dan memaki pandangan Divine Council. Jadi ada sidang ilahi. Nanti itu kalau nggak salah ini akan merujuk pada Mazmur ini. Kejadian 1 nomor 6. Dengan label-label yang gemar sekali mereka lontarkan pada orang yang tidak sependapat dengan mereka, lalu dilabeli dengan Sabellianisme atau Oneness. Nah, ini bahkan Rita Wahyu ini, sebentar. Burita Wahyu ini dia itu bentar. Agak-agak di bawah dia sebentar. Nah, aneka ragam pendapat dan penafsiran ini belum tentu benar dan belum tentu dapat dipersalahkan. Bang Moko aja di mute dulu. Jadi pendapat ini pun tidak dapat dipersalahkan juga kalau menurut Yahudi Rabbinik. Ilah sedang berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Berarti dari parafras Targum Jonathan. Waalaikumsalam. Targum Jonathan menulis, dan Ilah berkata kepada malaikat-malaikat yang melayani yang sudah diciptakannya pada hari kedua dari penciptaan alam semesta, mari kita jadikan manusia. Jadi kalau menurut Yahudi itu pun bahwa Burita itu mengambil pandangan Yahudi juga. Jadi pada saat Vayomer na'ase Adam, baiklah kita menciptakan Adam itu maksudnya manusia. Kata kita di situ Tuhan itu berbicara kepada malaikat-malaikatnya. Gitu, bukan berarti malaikat ikut menciptakan, tidak. Tapi Tuhan itu sedang melakukan sidang ilahi, begitu. Silakan AEM. Ya, kalau saya melihat konteks pasal 1 ini tidak ada pembicaraan tentang malaikat ya, kalau menurut pandangan saya ya. Jadi ya saya belum jadi kalau menurut Anda di situ Tuhan bicara kepada dirinya sendiri? Kalau sesuai dengan konteks yang tidak bisa dilepaskan dari ayat 1, 2, dan 3, saya memandang itu ngomong kepada yang tadi dibilang tadi, yang Oneness dan Tritunggal tadi. Iya. Kalau melihat enggak, saya mau Anda konteks saja, Anda Kristen kan? Iya. Nah, makanya kalau pandangan Anda, Tuhan bicara kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan lain yang adalah dirinya sendiri? Bicara kepada pribadi lain.
dari Yang adalah Tuhan dirinya itu. sendiri. Bukan. Jadi Bapa bicara dengan yang lain, kan ada 3 pribadi, satu Allah, Iya, 3 makanya pribadi. Bapak bicara kepada anak, Bapak bicara kepada anak dan Roh Kudus, begitu. Ya, karena udah ada di ayat 1, Iya. 2, 3. Jadi ada 3 Allah di situ yang sedang saling bicara gitu ya. Satu Dan mereka Allah, 3 gotong royong pribadi. menciptakan manusia. Satu Allah, 3 pribadi. Seperti aku sama Uni. Kita satu manusia, kita 2 pribadi. Berarti Anda Triteos. Iya, betul. Kalau Boleh ngomong dilihat nggak? dari ayat Oke. 1, 2, 3 ini, Menarik. kalau Anda dilihat berpaham. dari ayat 1, 2, 3 yang mana? Maksudnya Nggak Pak apa-apa. Ayam? Boleh bicara nggak? Umi Rita. Sabar, Bang Nadab, jangan disela. Saudara Anda sendiri berbicara dengan saya, fokus dengan Bang Moto dan saya. Silakan. Kalau kita tidak masalah, justru kita mendapatkan wawasan baru dari AEM. Kita tidak akan Iya, mendebat AEM malah. iya. Ya Bang Moto, ada yang mau disampaikan Bang Moto? Aku mau tanya aja tadi di 1, 2, 3 maksudnya apa Pak Ayam? Yang 1-3 Tritunggal itu Bang. Iya. Oh, kejadian 1, 2, 3 ya? Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Oke, baik. Sekarang Di situ, biar menurut coba Bang saya. AEM, Bang Moto, Hah? Tuhan sedang bicara kepada pribadi-pribadinya yang lain. Mereka lagi ngomong gitu. Oke. Oh, gitu. Baik, coba kita ini bukan mendebat tapi kita coba untuk kasih option pandangan lain. Nah, jadi gini. Kejadian 1 nomor 1, 2 dan 3 kan ya. Jadi kan gini, pada mulanya di sini ada Tuhan, ada Allah gitu kan? Iya kan? Dan di sini ada roh. Setuju ya? 2, ya kan? Di sini ada firman nih. Iya kan? 3 jadinya. Iya, kurang lebih gitu ya gambarannya Pak AM ya? Betul. Oke, sekarang yuk kita coba jabar ini secara tekstual. Kita kasih second opinion. Apakah ini tetap akan seperti itu? Jadi gini, pada mulanya Ilah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Ilah melayang-layang di atas permukaan air. Ya kan? Berfirman. Nah, di sini ada firman nih. Ada firman nih di sini. Nah, kalau kita lihat di ayat ketiganya, di sini ditulis apa? Vayomer Elohim Yehior wa Yehior. Yang digunakan katanya, bentuk katanya adalah kata amar. Nah, di dalam Ibrani, kalau di Arabik ini akan jadi filamer, bentuk perintah. Kalau ada kata yomer, konstruksinya ini amar nih. Nah, apakah Yesus itu amar Elohim atau dafar Elohim? Karena Yesus itu adalah dafar Elohim, bukannya amar. Nah, kalau kita lihat di dalam Yunaninya, yang nomor 3, kai epen hoteos gene doteo pos kai egeneto pos. Nah, di sini menggunakan apa? Epen. Yesus itu bukan epen, tapi logos. Andai kata ini mau dimasukkan, harusnya ini dirubah, bukan jadi epen tapi jadi logos. Meskipun itu firman, makanya disinilah seharusnya tuh LAI itu kayak membuat jenjang seharusnya. Jadi bisa membedakan apa itu dafar, apa itu logos, apa itu rema, apa itu epen, apa itu dafar, apa itu amar, apa itu satu lagi lupa tuh saya. Jadinya memang kalau secara terjemahan memang kita lihatnya firman, tapi ketika dikembalikan ke teks aslinya bukannya logos ataupun dafar. Nah, kalau kita lihat nanti di Yohanes 1. Di Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita lihat di Ibrani ya, Bereshit hayya hadavar. Nah, ini dafar kan? Bukannya amar. Nah, kalau kita lihat juga nanti di Greeknya, en arche, enho logos. Di sini kan firman ini kan Yesus kan? Harusnya menggunakan logos yang tadi, bukannya epen. Itu kurang lebih penjabarannya. Silakan. Ya, silakan AEM. Jadi AEM ini mengaku ya kalau AEM sendiri adalah Triteos gitu pemahamannya. Betul. Oke, berarti ada 3 Tuhannya, 3 Theos.
Mana yang ketika Yesus berkata bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan? Siapa di antara ketiga teos itu yang satu-satunya itu? Maksudnya gimana nih? Coba Anda baca Yohanes pasal 17 ayat 3, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Itu bagaimana Anda menjelaskan ketika Anda mengaku triteos? Satu ayat aja dulu. Di ayatnya di mana, Uni? Yohanes 17 ayat 3. Oke. Mumpung AM lagi nyari data ya, kita sapa dulu Bang Nadapa nih. Bang Nadapa silakan. Hah? Iya, selamat malam Uni Ripa. Ya, Bang Nadap Margaku, silakan apa yang mau disampaikan? Ya. Bisa nggak beralih ke topik sebelumnya Umi Ripa? Apa itu temanya? Yesus bukan Allah. Ya, oke, silakan dengan Anda spesial boleh. Dan saya mau menjelaskan tentang yang sudah diklaim sama David tadi ya, bahwa saya setuju bahwa Yesus itu bukan Allah. Iya Pak. Saya dari Kristen Protestan. Saya mengaku bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kenapa saya mengaku Yesus itu Tuhan itu sendiri? Karena Tuhan itu Trinity. Trinity ini bukan berarti dia tiga gitu loh, Mbak Uni Ripa. Yang dimana sama kayak kita manusia, kita kan ada tiga unsur gitu ya. Ada pikiran, roh, dan tubuh kita gitu. Dimana tubuh itu Allah itu sendiri yang menyuruh pikirannya. Pikirannya itu yang dimaksud itu firman, yaitu Yesus itu sendiri gitu. Bukan berarti dibagi atas tiga, bukan tiga Tuhannya gitu loh Umi Ripa. Kalau dalam Kristen itu Trinity, yang Trinity apa Pak? Coba jelaskan. Trinity itu bukan berarti tiga, tapi yang dimaksud itu yaitu pembagian unsurnya, yaitu Allah itu sendiri. Ya, coba sebutkan ketiga unsur itu. Ketiga unsur itu pikiran, yaitu firman. Yaitu firman itu berubah menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Dan di mana roh ada tiga, itu, maksudnya sebutkan tiganya, ketiganya yang mana coba? Kita pengen tahu. Pikiran, roh, dan tubuh. Dan tubuh, berarti Tuhan punya tubuh. Sama kayak kita manusia. Ya, berarti Tuhan punya tubuh. Punya tubuh, punya raga. Oke, jadi Tuhan juga punya bulu. Bulu kaki, bulu ketiak. Makanya ada firman Tuhan tertulis di Alkitab mengatakan, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Berarti mirip manusia Tuhan itu. Tuhan mirip manusia atau manusia mirip Tuhan? Serupa dengan gambar Allah. Makanya berarti yang mirip Tuhan siapa ini? Bentar. Saya masih bingung nih. Siapa yang lebih dulu manusia? Tuhan atau manusia itu sendiri? Ya Tuhan. Ya kan pertama kali kan Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah kan, Umi Ripa. Segambar serupa maksudnya apa? Mirip dengan Tuhan? Iya, segambar serupa dengan berarti Tuhan Anda manusia sejak di awal? Bukan manusia, kan segambar, bukan berarti manusia itu disamakan dengan Tuhan. Kita harus pemikirannya harus ya Tuhan itu sendiri. Ya, segambar itu apa maksudnya? Kan ada tiga yang Anda bicarakan itu tubuh, roh, dan firman gitu. Kalau Anda bilang tubuh, roh, dan firman, maka Tuhan Anda punya tubuh. Dimana nah, tubuhnya itu terjadi hal seperti itu Umi Ripa karena manusia ini kan udah jatuh dalam dosa. Makanya bukan, jangan ke manusia dulu. Kita lagi bahas Tuhan nih. Anda bilang bahwa sama seperti manusia yang punya pikiran, roh, dan tubuh, maka Tuhan juga seperti itu. Apakah Tuhan Anda manusia? Kan begitu pertanyaan saya. Terjadinya seperti itu karena manusia udah jatuh ke dalam dosa. Makanya Tuhan itu menyuruh pemikirannya sendiri untuk menebus manusia itu dari dosa supaya tidak berkelanjutan gitu. Ketika dia sedang menyuruh pemikirannya itu, pemikirannya keluar dari tubuh yang punya roh. Ya, kalau berarti dari awal Tuhan Anda sudah punya tubuh kan? Berarti Tuhan Anda bukan roh dong berarti. Maaf, tunggu. Gini, sejatinya kalau kita menyangkal bahwa Trinity itu bukan Tuhan, berarti kita itu sudah tidak mengakui keilahiannya Tuhan gitu loh.
Tuhan itu kan maha bisa, maha tahu dan Ya. maha. Nah, Iya, Tuhan maha bisa. Apa kaitannya dengan manusia? ya Maka itulah, Tuhan bisa jadi manusia Tuhan gitu. itu, kalau kita tidak mempercayai sebagai manusia, kan gitu kan Umi Ripa. Berarti Enggak, kita apa itu korelasinya? Bentar Bang, sedikit Bang, pelan-pelan Bang. Saya nih agak bingung Bang, pelan-pelan Pak Supir. Ketika Anda bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa, kalau disangkal Trinity-nya maka tidak disebut dengan maha kuasa. Apakah Tuhan itu disebut maha kuasa ketika dia menjadi manusia? ya tetap maha kuasa, namanya juga Tuhan. Nah, berarti Tuhan mencontek ciptaannya dengan menjadi manusia gitu. Bukan mencontek loh Umi Ripa. Terus? Pertama kan Tuhan ini kan udah ada. Dulunya kan Nah, berarti Tuhan Anda di awal manusia. Betul? Bukan manusia. Siapa yang duluan? Tunggu. Yang siapa sih yang duluan punya roh, tubuh dan jiwa ini siapa sih, manusia atau Tuhan? Bingung saya, serius. Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah liat. Nah, Itulah segambar yang disebut serupa dengan Tuhan. Iya, itulah yang disebut dengan Adam. Mirip berarti dengan Tuhan. Makanya segambar. Berarti manusia ini adalah gambaran Tuhan gitu. Manusia segambar dengan Tuhan. Mirip. Ya mirip. Berarti manusia dong Tuhan Anda dari awal. Bukan manusia. Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa mari kita ciptakan Marilah Uniriva ciptakan sebuah patung yang mirip Uniriva, maka patung itu meniru saya. Iya. Nah, kalau seandainya marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita, maka manusia itu mirip Tuhan. Iya. Kalau kita mirip Tuhan, berarti Tuhan Anda manusia, karena kita manusia. Bukan berarti kita mengklaim bahwa Tuhan itu manusia loh. Yesus kan manusia. Tuhan, ya Yesus itu berupa manusia karena ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan, gitu. Kenapa dia berubah jadi manusia? Bukan, Bagaimana Anda mengakui bahwa Tuhan Anda manusia. Saya tidak mengakuinya bahwa Tuhan manusia. Lah itu Yesus Tuhan manusia itu bukan? sendiri, Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan segambar dengan rupanya, yaitu manusia. Bukan berarti Iya, saya iakan nih Bang. Saya kan tidak tolak iman Anda. Oke, Abangku, Abang Nadab, berarti Abang sudah mengimani bahwa Tuhan itu menciptakan manusia semirip segambar dengan Tuhan, betul? Iya. Maka Tuhan kita, Tuhan Abang maksudnya, Tuhan Abang itu gambaran dari manusia, betul? bukan gambaran manusia, tapi Tuhan itu manusia sendiri. gambaran Tuhan, manusia gambaran Tuhan, betul? Tunggu dulu. Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa Iya, Tuhan itu yang saya menciptakan pegang. Manusia itu mirip Tuhan ya? Iya. Berarti Tuhan manusia dong? Bukan Tuhan manusia. Jangan Umi Ripa klaim bahwa Apanya yang manusia mirip? Tuhan. Udah. Apanya yang mirip antara manusia dengan Tuhan? Apanya yang mirip? Tunggu. Pertama Tuhan kan udah ada. Ya, Tuhan udah ada. Ya. Gimana bentuk Tuhan itu? Tuhan itu ya kita sebagai manusia mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Iya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia dari awal. Bukan manusia dari awal lu mirip mana sih? Yang punya tubuh, jiwa dan roh itu kan manusia. Makanya dengarkanlah dulu Umi Ripa. Kan Bang Moto boleh minta obat. Tuhan itu kan Aku pusing. ya kita manusia ini Dia ciptaan bisa Tuhan gitu loh. dijelaskan kok. Sabar Pak David, biar dengan Nggak Bang usah Nadab. bertele-tele. Kalau Bang Nadab pengen bertele-tele, kenapa harus nggak bertele-tele Bang David? Karena bertele-tele adalah hak segala bangsa Bang David. Iya. Ya, saya kan ngobrol sama Bang Nadab dulu. Tidak mungkin Pak David mewakili Bang Nadab, tidak mungkin. Karena saya yakin Anda dengan Pak Nadab tidak satu. Satu hakikat iya sebagai manusia, tapi dua pribadi yang berbeda. Ya, saya coba masuk ke ranah Bang Nadab dulu. Bang Nadab, Tuhan, Allah itu sangat beda dengan saya. Anda, Tuhan sama dengan Allah, Allah sama dengan Tuhan. Kalau saya beda, Tuhan itu bukan Allah, Allah bukan Tuhan. ya udah Anda beda dulu. Kalau gitu Anda nggak masuk. Saya mau diskusi sama Pak Nadab dulu. Jadi Pak Nadab sudah bilang bahwa Tuhan itu sejak awal sudah punya tubuh, roh dan jiwa ya. Yaitu Yesus itu sendiri Pak Nadab. Tuhan itu sendiri, Yesus itu bagian dari firman yang sudah difirmankan oleh Bagian Tuhan. dari firman. Iya. Sebagian dari firman pula. Oke. Bukan bagian dari Allah, tapi bagian dari firman pula ya. Firman itu punya bagian dan itulah firman Yesus. Yesus itu sendiri. Oh, firman adalah Makanya Yesus kalau sendiri.
Ya, silakan Bang Nadab. Jadi Kita itu yang saya menerima kok yang saya tidak apa yang terima Bang tadi jelaskan. bahwa Bang bahwa Moto itu dia jelas banget itu, paham. Bang Moto tuh paham kan ya? Oh, pusing Uni. aduh gimana ya? Iya gitu lah Uni. karena saya Ya kan Trinitas itu misteri. Iya, kalau bisa dijelaskan berarti Trinitas itu bukan misteri lagi. Iya, kan nggak Iya. boleh dipahami Trinitas. Trinitas kan Iya. misteri. ya sama dengan kita Oke, kita manusia Umi Ripa. sama seperti manusia berarti Tuhan Anda. Ya kan Berarti contohnya Tuhan gini. ini yang seperti tunggu. Umi Ripa ada pikiran nggak? Oh, ada dong Umi Ripa ada sepikiran. pikiran nggak? Ada. Jadi jangan samakan manusia dengan Tuhan. Jika Anda menyangkal Kok bahwa ya, yang menyatakan Tuhan itu manusia kan Anda. Yesus kan maksudnya manusia gimana sih? Tuhan itu maha kuasa, maha bisa dan maha tahu. Kan, Tuhan. Dan apapun bisa dijadikan oleh Tuhan itu sendiri. Sedangkan manusia Iya. aja bisa diciptakan. Kalau begitu Yesus Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan itu sendiri. Makanya kami Lah. akui Trinitas, Trinity. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, Anda bilang Yesus Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat dan musim buah pohon ara? Tidak tahu hari kiamat. Ya karena hanya Tuhan itu sendiri yang tahu itu kapan. Lah, Yesus kan Tuhan sendiri katanya tadi. Ya, tapi nggak mungkin diceritakan sama manusia. Oh kiamat itu tanggal segini, tanggal segini. Ya manusia. Oh, manusia bukan bisa gitu. ada. Anda sudah baca dalilnya belum? Tunggu. Karena kalau dikasih tahu Tuhan Yesus itu kapan kiamat, otomatis manusia kan ya tahu kapan untuk tobatnya gitu. Ya itu kita kan baca dalil ya. keilahiannya Matius gitu. pasal 24 ayat 6 ya. Abang baca ayatnya dulu. Jangan mempelintir ayat. Ayatnya belum kita baca. Saya rasa jangan terburu-buru menjawab. Baca dulu ayat yang saya maksud baru dijawab. Biar abang jelas gitu ya. Saya khawatir abang. Nah. Bentar ya. Kita akan baca. Oke. Mana. Ayat berapa itu pula? Sabar ya. Ini habis ini after this kita ke Bang David dulu ya, karena biar kita tidak muter-muter. Duh, siapa lagi mau naik nih? Sabar ya. Oke, Markus pasal 13:32 coba Abang buka. Markus 13:32. Markus pasal 13 nomor 32. Assalamualaikum akhi santri kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nadab kalau sudah baca dibaca keras-keras Bang, itu kitab suci Anda. Hortisius Agrikultur, Muslim atau non Muslim? Ardi Kidrok, Muslim atau non Muslim? Tolong typing di bawah. Atau itu atau itu Matius 26 ayat 18. Kenapa Yesus nggak tahu nama orang? Ya itu aja dulu. Satu-satu lah, kasihan. Pelan-pelan supir. Ya silakan Bang Nadab, dibacakan kuat-kuat Bang Nadab. Mazmur berapa tadi Umi Ripa? Markus, Mazkur pasal 13 nomor 32. Mazmur. Markus Bang. Markus 38 ayat 32 ya? 13 nomor 32 ayat 32. Ya. Pak David nanti sabar ya Pak David. Ada Bang Moto tuh yang akan diskusi dengan Anda. Ingusan aku. Prastaja, Muslim non Muslim? Markus itu sampai Markus 8. Markus 13 Bang. Ada Bang. Ada Markus 13 nomor 32 pasal ke-13 tuh ada Bang. Bang kok cuma sampai 8. Markus itu sampai Markus 8 loh. Abang kepotong-potong. Abang cuma sampai Markus, kitab Markus Abang cuma sampai 8 ya? Iya. Di saya sampai 16 Bang. Sampai 16. Sampai 16.
Markus 13 Markus pasal ke-13 ayat yang ke-32. 32. Tetapi tentang Ya. hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tuh, hanya Bapak yang tahu, Anda nggak tahu. Oke, saya sapa dulu Bang Moko Aji. Assalamualaikum Bang Moko Aji, ada yang mau disampaikan karena ada Bang Aristo ini. Izin saya mau rolling sebentar. Bang Moko Aji, halo. Bang Moko Aji. Oke. Mendiamkan diri Bang Moko Aji. Saya izin dulu ke Bang Moko Aji. Bang Moko Aji kedengaran suaranya. Ya, gimana Bang Nadab? Bagaimana itu? Berarti saya balik sama Umi Ripa ya. Berarti Umi Ripa tahu kapan kiamat? Enggak lah. Ya, berarti kita sama dong. Kita nggak tahu karena kita anak. Berarti Yesus sama dengan Anda. Berarti Yesus sama dengan kita. Yesus sama dengan Umi Rifa. Yesus sama dengan kita berarti. Bunda Rahma, sabar. Ya, memang jangan ada tendensi sama sekali ya. Manusia loh Umi Rifa. Ya. Karena Yesus itu kan berwujud manusia. Ya otomatis manusia mana tahu kapan kiamat. Iya. Jadi masalahnya. Nah, kan Anda bilang kalau Tuhan itu Maha Tahu tadi. Ya Tuhan itu kan makanya dibilang tadi Trinity. Kembali mengudara. Pikiran, roh. Enggak, saya mau tanya. Anda yang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Maka saya tanya, Yesus itu Tuhan. Iya. Kenapa dia nggak tahu? Gitu. Yesus itu pada saat datangnya itu kan sebagai rupa manusia.